Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas dan mendiskusikan tentang perkembangan peradaban Islam dan sastra Islam atau sastra Muslim di wilayah Andalusia atau sekarang dikenal dengan Spanyol pada rentang abad ke-8 hingga abad ke-14, ketika Spanyol atau Andalusia pada saat itu dipengaruhi oleh peradaban Muslim. Islam masuk ke wilayah Hispania atau Spanyol itu abad ke-8 ketika Raja Roderick berkuasa di sana dan berkonflik dengan Ratu Julian. Dan Ratu Julian dan sebagian masyarakat yang ada di Hispania pada saat itu meminta tolong kepada umat Islam untuk membebaskan dari penindasan dan ketidakadilan. Setidaknya ada dua nama yang kemudian tercatat di dalam sejarah sebagai tokoh utama dalam penyebaran Islam ke wilayah Hispania, yaitu Tariq bin Ziyad atau yang kemudian diabadikan dalam nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Kemudian yang kedua adalah Musa bin Nusyir. Sejak itu Islam masuk ke sana dan menyebar, namun kemudian benar-benar mendapatkan pengaruh dan peradaban Islam itu baru dimulai pada pertengahan abad ke-8 ya, ketika masa keamiran dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman I, salah satu gubernur yang membangun Spanyol. Abdurrahman dikenal sebagai keturunan Bani Umayyah yang ketika diruntuhkan oleh Bani Abbas, dia bisa meloloskan diri dan bisa sampai ke Spanyol atau ke Hispania. Di masa Gubernur Abdurrahman I ini banyak perkembangan yang dilakukan oleh beliau untuk membangun wilayah ini, membangun militer, kemudian membangun ekonomi, ya, kemudian melakukan kerjasama dengan wilayah-wilayah sekitarnya yang kebanyakan beragama Nasrani. Perkembangannya menunjukkan tren positif pada zamannya, di mana salah satunya adalah dibangun istana-istana, kemudian masjid, taman kota dan yang lainnya. Perkembangan ini kemudian dilanjutkan oleh para penerusnya, termasuk di dalamnya adalah beberapa gubernur atau kemudian khalifah, karena sudah mulai berpisah dari Abbasiyah. Salah satunya adalah Hakam II yang berhasil membangun perpustakaan, membangun kota, kemudian membangun pusat-pusat ilmu pengetahuan, sekolah-sekolah dibangun, perguruan tinggi dibangun, kemudian buku-buku dituliskan, para sarjana dikumpulkan. Makanya kemudian menghasilkan sebuah peradaban literasi yang berbasis pada teks dan terikat pada atau spiritnya adalah spirit Islam. Setidaknya ada beberapa kota yang kemudian menjadi kota utama pada masa Andalusia atau masa Spanyol Islam. Pertama adalah Cordoba atau Cordoba. Ini adalah pusat kota, ibu kota masa Islam. Kemudian ada Isbilia atau Sevilla, kemudian ada Granada atau Garnata, kemudian ada Madrid, kemudian ada Toledo. Di tempat-tempat ini kemudian tersimpan sisa-sisa peradaban Islam. Ekonomi di masa Spanyol Islam itu cukup kuat, di mana kemudian Abdurrahman I itu membangun sektor ekonomi, membangun dermaga, kemudian membangun sentra-sentra ekonomi, menggunakan dinar, membangun pusat-pusat ekonomi, pertanian. Banyak ahli yang kemudian diundang untuk membangun dan mempush perkembangan ekonomi. Kemudian teknologi perairan dan pertanian perkebunan juga diadopsi sehingga kemudian menghasilkan taraf kualitas ekonomi yang maju pada zamannya.
Sedangkan pada eh, relasi sosial budaya, umat Islam pada saat itu bisa membangun toleransi dan kerjasama dengan banyak kalangan non Muslim. Di sini terlihat ada eh, kebebasan beragama. Seorang penyanyi Yahudi itu membaca kitab-kitab suci. Kemudian di sini tergambar bagaimana toleransi dan kerjasama antara orang-orang Muslim dengan orang-orang non-Muslim atau Nasrani. Uh, ini sebagian dari peradaban yang masih ada pada saat ini. Ini adalah Al-Qasrul Kabir atau kota satelit yang ada di Cordoba atau kemudian di Spanyol sekarang, ada di Madrid, kemudian ada di Sevilla, ada di beberapa tempat, kemudian ada juga masjid yang sekarang menjadi katedral, kemudian ada Al-Zahra dan yang lain-lain. Salah satu ikon dari peradaban Muslim yang tersisa adalah Istana Alhambra, ya, dibangun dengan tingkat ketelitian arsitektural yang bergaya Arab, yang menjadi kiblat dari arsitektur pada zamannya. Ini adalah Istana Alhambra, kemudian ini salah satu bangunan yang ada di dalamnya. Kemudian tingkat detail dari arsitekturnya luar biasa. Ini menjadi bukti bahwa perkembangan peradaban Islam itu menghasilkan peradaban yang tinggi. Kemudian ini adalah Masjid Besar Cordoba, ya, yang disebut juga Mezquita atau Musk. Ya, ini tata letaknya seperti ini. Sekarang dijadikan salah satu tempat ibadah umat Nasrani. Ini masih di ini benteng dari Granada, benteng yang terakhir. Ini adalah salah satu testimoni dari Victor Hugo yang mengagumi tentang keindahan dari Alhambra. Ini Toledo merupakan salah satu kota yang ada pusat pemerintahan Islam pada saat itu. Kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di barat ini itu meliputi banyak hal. Ada perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, seni yang sekarang masih tetap bisa dinikmati. Ya, ada sejumlah filosof yang kemudian lahir, ada Ibnu Bajjah, kemudian ada Ibnu Tufil, dan yang paling besar adalah Ibnu Rushd yang banyak mempengaruhi para pemikir Eropa pada zamannya, baik pada kedokteran, astronomi, kimia, fisika, matematika, kemudian pada bidang filsafat. Selain itu Ibnu Rushd juga ahli fikih. Dalam bidang astronomi banyak ilmuwan yang lahir, diantaranya adalah Ibnu Haytham yang menemukan optik dan yang kemudian membuat teleskop. Ya. Kemudian ada Arjar-Koli, kemudian ada Zabir Ibnu Aflah, yang semuanya berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk juga di dalamnya ada Abu Firnas. Ini adalah pionir dalam bidang penerbangan atau kedirgantaraan yang melakukan uji coba untuk terbang. Ini adalah salah satu patung untuk mengabadikan namanya. Kemudian pada bidang ilmu bumi, geografi juga lahir banyak ilmuwan. Ada Ibnu Awam, kemudian ada Abu Abdullah Muhammad Ibnu Mahfuz, kemudian ada An-Nabati. Teknologi juga lahir yang kemudian mendorong pada pertumbuhan ekonomi. Pada bidang kedokteran juga banyak lahir para dokter yang lahir di sini dan mempengaruhi perkembangan modern pada masa sekarang. Misalnya adalah Zahrawi yang kemudian menemukan banyak alat-alat untuk bedah pada zaman sekarang yang digunakan dari masanya sampai sekarang untuk melakukan pengobatan, melakukan bedah, fisiologi, anatomi, dan yang lain-lain. Termasuk juga di dalamnya ada Ibnu Jur atau Avenjur.
psikologi juga atau ilmu nafs kemudian berkembang pada zaman. Ini sekilas tentang Az-Zahrawi dan teman-temannya, di mana dia menulis dalam kitab At-Tashrif yang kemudian juga banyak diikuti oleh para ilmuwan yang lain. Ya. Sedangkan dalam bidang bahasa dan sastra juga lahir banyak ilmuwan, di antaranya adalah yang sampai pada kita masih dibaca itu adalah Alfiya Ibnu Malik. Ya, ini dibahas di kalangan para pesantren. Kemudian ada juga Ibnu Al-Iqdil Farid, kemudian ada Az-Zafir bin Mahasin Al-Jazirah Ibnu Bassam. Ya. Salah satu sastrawan yang cukup besar itu adalah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm hidup pada abad ke-10 hingga abad ke-11. Ya, karya-karyanya cukup banyak, termasuk kitab yang cukup terkenalnya adalah Al-Muhalla. Tetapi dalam bidang karya sastra yang paling terkenal itu adalah Tropul Hamamah, atau ini beberapa terjemahannya di bawah naungan cinta, ya, atau The Ring of the Dove, ya, di mana di dalamnya Ibnu Hazm itu berbicara tentang cinta secara keseluruhan dari perspektif seorang filosof dan orang dalam perspektif kemanusiaan. Ya, misalnya dia menyebutkan bagaimana dia jatuh cinta. Ya, prosesnya sama saja sebenarnya dengan manusia yang lain, tetapi bagaimana kemudian dia membahas tentang filosofi cinta itu secara mendalam dalam perspektif sosiologis, psikologis, atau kemanusiaan. Ya, disebutkan bahwa Tropul Hamamah ini itu merupakan salah satu novel yang dibuat oleh Ibnu Hazm, ya, karena beliau pernah patah hati, ya, jatuh cinta pada seorang gadis, ya, yang berambut pirang, sehingga kemudian dia tidak bisa berpindah hati kepada yang lain. Ada yang menyebutkan bahwa gadis itu adalah seorang permaisuri saja, tetapi ada juga yang menyebut bahwa itu adalah gadis biasa. Kemudian yang kedua, tokoh sastrawan Muslim yang terkenal pada saat itu adalah Ibnu Tufel. Ya, Ibnu Tufel ini seorang dokter, seorang astronom, kemudian dia ahli matematika, ilmu umum, ya. Dan kemudian juga dia menulis karya sastranya yang terkenal dengan Hai bin Yaqdhan. Hai itu hidup, bin, ya, anak, Yaqdhan itu adalah anak. Jadi seorang yang hidup karena dipelihara oleh alam. Ya, ini guru Ibnu Tufel itu adalah Ibnu Bajjah yang tadi sudah disebutkan. Kemudian muridnya adalah Ibnu Rus, ya, yang paling terkenal. Kemudian ada Al-Bitruji, dua-duanya itu adalah dokter di sana di Kanada. Hai bin Yaqdhan itu berbicara tentang kehidupan seorang anak yang hidup, ya, di hutan, kemudian diasuh oleh rusa. Ini hampir mirip dengan kisah dari Tarzan. Kemudian ya, beberapa efek, ya, orang-orang yang hidup di dalam hutan kemudian hidup bersama binatang. Ya, intinya dari novel filsafat Hai bin Yaqdhan ini ingin mengajarkan bahwa manusia pada dasarnya bisa menemukan kebaikan, kebenaran berdasarkan rasionya. Nah, ketika kemudian Hai bin Yaqdhan itu ketemu dengan salah satu tokoh utama dalam novel ini, yaitu Absal, ya, itu bisa membuktikan bahwa orang yang belajar dengan rasionya itu akan sama dengan orang yang belajar dengan ilmu agama. Ya, pada akhirnya politik Islam di Spanyol itu runtuh, ya, dan banyak hal yang kemudian membuat runtuhnya. Ada karena persoalan ekonomi, ada persoalan konflik internal, kemudian ada konflik dengan dunia Kristen. Dengan runtuhnya seperti ini, maka kemudian sastra Muslim stagnan, dan kemudian ada sastra dari kalangan Nasrani yang terpengaruh oleh kalangan Muslim. Ya. Untuk sementara pengantar itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.